Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Nah, orang ini bilang kalau dirinya adalah Tuhan. Aku lupa fotonya kayak gini, biar follow paham fotonya kayak gini. Nah, ini orang bilang kalau dirinya itu Tuhan. Dan orang-orang yang menganut agama ini memanggil ini orang sebagai si bayi. Dan juga hingga saat ini orang ini punya bisnis. Dan kemungkinan kalau Polo suka beli album K-pop, bisa jadi pernah beli lewat bisnisnya orang ini. Aku lo di Indonesia Mas Anso. Ya, meskipun di Indonesia bisa jadi pernah beli. Menarik kan? Mari kita mulai. Sebelum memulai video kali ini, tak tunjukkan dulu profil si bayi. Fotonya kayak gini. Ini orang bernama Kim Gi-sun, kelahiran tahun 1940, bulan Agustus. Untuk tanggalnya tidak jelas. Untuk cerita orang ini bermula pada tahun 1978. Jadi lebih tepatnya mulai orang ini berusia 38 tahun. Pada awal mulanya, Kim Gi-sun orang ini bukanlah pemimpin sebuah agama, melainkan awalnya orang ini juga menganut sebuah agama sesat. Agama sesat yang dia anut apa? Dia ini pergi ke tempat ibadah yang disebut Juhyeon Gyoe. Kalau diterjemahkan namanya menjadi gereja Juhyeon, tapi di sini gereja yang digunakan itu bukan karena ini tempat benar-benar kayak gereja yang kita tahu, cuma dia menggunakan istilah gereja. Pemimpin agama Juhyeon ini adalah Lee Gyo-bu. Untuk agama ini sudah lumayan kacau balau, suka banget memukuli penganut agamanya, dan bahkan mereka itu pernah melakukan sebuah ritual di mana penganut agamanya itu menari, dan perlahan mereka itu melepaskan pakaiannya satu demi satu hingga telanjang. Ya, wis kelihatan gak jelas ya agama ini. Dan karena ritual ini begitu aneh, agama ini mendapatkan banyak perhatian dan juga membuat orang ini terkena masalah. Masalah yang dimaksud di sini bukan langsung kayak dimasukkan penjara atau gimana, tapi mendapatkan hujatan dari publik. Dan diakibatkan itu, pemimpin-pemimpin agama lain juga datang ke Lee Gyo-bu untuk menasehati. Kayak, jangan kayak gitulah, kamu kan di pemimpin agama, masa gitu. Nah, ternyata Lee Gyo-bu saat didatangi oleh pemimpin-pemimpin agama lain, dia itu bukannya menerima, malah membalas dengan air tuba, malah ditempelin. Dan diakibatkan pukulannya ini, orang ini akhirnya dituntut masuk penjara sebagai terdakwa selama 2,5 tahun. Dan akhirnya Lee Gyo-bu itu dibebaskan dari penjara pada tahun 1981, dan seketika dia keluar dari penjara, dia langsung menutup agamanya. Jadi agamanya Lee Gyo-bu itu hilang. Namun disinilah eranya Kim Gi-sun itu muncul. Entah dari mana Kim Gi-sun itu mulai ngomong ke orang-orang sekitar, jiwanya Lee Gyo-bu itu telah masuk ke dirinya dan dia adalah orang yang dipilih untuk melanjutkan masa depan. Ini gak jelas bener ya, tapi kayak gitu. Sehingga penganut agamanya Lee Gyo-bu yang dulunya itu pergi ke tempat ibadahnya Lee Gyo-bu, mereka sempat kehilangan arah kayak vacuum of power. Nah, orang-orang ini akhirnya secara otomatis ataupun perlahan-lahan itu mengikuti agama barunya Kim Gi-sun. Nah, memang benar orang-orang bisa aja ikut untuk diajak ibadah. Tapi sebenarnya apa yang dilakukan Kim Gi-sun sehingga orang-orang itu ikutan dia sih? Nah, ini yang dilakukan oleh Kim Gi-sun. Pertama-tama dia itu membeli tanah seluas 13.200 meter persegi. Kedua, menamakan tempat ini sebagai Shinara ataupun negara baru, dan juga memanggil tempat ini sebagai Aginongjang. Shinara itu negara baru, sedangkan Aginongjang artinya adalah kayak tempat cocok tanam bayi. Memang agak aneh, tapi didengarkan dulu. Pasti akan paham kalau paham konsep agama yang dibuat sama Kim Gi-sun ini. Ketiga, membuat agama yang bernama Aga Dongsan. Jadi dia membuat agama baru. Nah, Aga Dongsan itu artinya apa? Aga itu artinya bayi. Dongsan itu kayak bukit ataupun taman. Jadi taman bayi. Nama agamanya itu Taman Bayi. Dan dengan agama ini dia melakukan aktivitas yang bisa dibilang merupakan gabungan dari aktivitas agama dan juga aktivitas koperasi. Kenapa kok aku bilang aktivitasnya ini merupakan aktivitas gabungan agama dan koperasi? Dengarkan baik-baik. Tempat ini ada beberapa peraturan sebagai tempat agama. Pertama, orang-orang yang ada di dalam tempat ini harus memanggil Kim Gi-sun sebagai bayi, karena di agama ini Kim Gi-sun ini adalah seorang bayi yang berusia 3 tahun, sehingga apapun yang dia lakukan itu selalu bisa dimaafkan
seperti halnya kita melihat anak kecil. Kedua, Kim Gi-sun itu adalah Tuhan di agama itu. Aku yang bikin kontennya sampai so speechless ya, tapi kayak gitu. Ketiga, bahkan Kim Gi-sun ini berani-beraninya mengambil lagu gereja dan mengubah kata Tuhan itu dengan kata bayi dan menyuruh penganut agamanya menyanyikan ini. Jadi dia itu benar-benar mengubah konsep bahwa dirinya itu adalah Tuhan. Keempat, siapapun yang tidak percaya dengan bayi di tempat ini bisa saja dibunuh. Contohnya pada tahun 1987 sempat ada seorang anak dari penganut agama. Nah, anaknya ini berusia 7 tahun dan dia bilang, aku nggak mau percaya Kim Gi-sun. Hanya dengan alasan itu, anak ini dikurung di kayak kurungnya peternakan babi dan dipukuli dan juga tidak diberi makan hingga mati dengan alasan ada setan di dalam anak ini dan itu perlu dikeluarkan. Oh, by the way, ada 2 korban lagi, tapi dua-duanya ini meninggal di tahun 1988. Nah, korban kedua itu meninggal di tanggal 2 Januari 1988. Orang ini bekerja sebagai kayak security, kayak satpam di situ, tapi dengan alasan orang ini kurang nurut sama Kim Gi-sun ataupun bayi. Nah, orang ini juga dibunuh di tempat itu. Nah, hal ini sebenarnya sempat dilaporkan oleh putranya, namun saat polisi melakukan investigasi, istrinya itu malah membela Kim Gi-sun dan bilang ke polisi bahwa suaminya meninggal akibat obat racun yang dikonsumsi oleh dirinya sendiri. Jadi bisa dibilang istrinya udah kena cuci otak. Korban yang ketiga meninggal pada tanggal 21 November 1988. Kali ini korbannya adalah perempuan usia 20-an. Nah, dia dipukuli oleh orang tuanya yang menganut agama ini plus dewasa-dewasa lain yang menganut agama ini karena dia ini dibilang pacaran sama anak putranya Kim Gi-sun. Ya, jadi kayak bisa dibilang Kim Gi-sun nggak suka sama cewek ini dan cewek ini dibully dan dipukuli sama orang sekitar hingga meninggal. Bayangkan yang mukulin nggak cuma penganut agama tapi juga orang tuanya. Kelima, Kim Gi-sun meminta uang ataupun harta yang dimiliki oleh penganut-penganut agamanya dengan alasan dia akan membuat surga di bumi ini. Itu alasannya kenapa kelompok ini memiliki aktivitas agama. Sekarang tak jelaskan juga kenapa kelompok ini juga ada aktivitas kayak operasi, kayak kerjasamanya. 1. Semua orang yang ada di sini harus bekerja mulai jam 6 pagi hingga jam 12 malam alias 18 jam bekerja setiap harinya. Istirahat cuma ada 4 hari dalam waktu setahun di hari kemerdekaan, tanggal 1 Januari, ulang tahunnya Kim Gi-sun, dan juga hari Natal. Nah, 2 hari ini pun sebenarnya bisa dibilang bukan libur, tapi tidak bekerja karena ada acara keagamaan dan memperingati kehebatannya bayi. Ketiga, mereka ini bekerja tapi nggak dibayar. Oke, jadi ini kelompoknya agak aneh dan melalui kelompok ataupun sistem yang dibuat oleh Kim Gi-sun ini, dalam waktu yang singkat dia itu berhasil mengumpulkan uang sejumlah 5 miliar Korea won di tahun 1980-an. Tanah yang tadinya 13.200 meter persegi berkembang menjadi 430.000 meter persegi. Dan juga berhasil mendapatkan sejumlah subsidi dari pemerintah sekitar 2,3 miliar Korea won di masa itu. Nah, sekarang pengen tahu tuh bisnis apa yang dilakukan oleh Kim Gi-sun melalui agamanya ini. Pertama-tama seperti yang bisa kita bayangkan, dia itu meminta penganut agamanya untuk melakukan pekerjaan dengan alasan yuk kita buat surga di bumi ini untuk kita semua. Tapi aku bingung ya, kok ada orang yang percaya sama orang model gini loh. Dan juga untuk mempertahankan bisnis model ini biar bisa terus berlanjut, orang ini, Kim Gi-sun ini memerintahkan penganut-penganutnya untuk tidak mendidik anak-anaknya lebih dari SMP. Dan bisnis yang dia lakukan pada awalnya itu merupakan bisnis logistik, jadi ya kayak kirim-kirim barang gitu. Nah, tapi tidak lama setelah itu bisnisnya berkembang ke arah dunia musik dan bisnisnya ini bahkan berkembang di daerah Seoul, Daejeon, dan juga Incheon. Jadi di kota-kota besar pun bisnisnya itu berkembang sehingga ya pasti aliran uangnya lumayan kenceng. Jadi lebih tepatnya bisnisnya ini kayak distributor album-album ataupun lagu-lagu.
Dan pengikut-pengikutnya ini bisa dibilang kayak buruh gratis, kayak karyawan gratis, ataupun dia ini melakukan eksploitasi akan karyawan-karyawannya. Dan untuk mempertahankan bisnisnya ini, dia juga menaruh beberapa peraturan yang harus ditaati oleh penganut-penganutnya selama bekerja di dalam taman bayi ini. Pertama, dilarang bertemu dengan keluarga yang ada di luar. Kedua, tidak boleh membaca ataupun mendengar berita. Ketiga, tidak ada yang namanya keluarga-keluargaan. Sesama keluarga pun tidak boleh akrab. Papa kandung dipanggil Pak atau Om. Mama kandung harus dipanggil Tante dengan alasan kamu harus paling dekat dengan Tuhan, yaitu aku. Yang dimaksud di sini adalah Kim Gi-sun ataupun bayi. Kok bayi itu tuh di. Nah, tapi bisnisnya ini bisa dibilang tidak berjalan begitu lama karena pada tanggal 1995 mulai ada masalah yang terjadi di tempat ini. Tapi bisa dibilang nggak lama sih, nggak, karena paling tidak ini bertahan mulai 1982 hingga 1995, 13 tahunan. Dan bayangkan ibu yang berusia 40 tahun hingga 53 tahun itu dipanggil sebagai bayi, dan bahkan pengaruh-pengaruhnya itu benar-benar memuji dan bahkan meminta perhatian dari orang ini. Mungkin namanya orang udah kena cuci otak, udah gila semua gitu ya. Tapi untungnya ada sejumlah orang-orang yang merasa ini udah nggak benar dan mereka melarikan diri dan memutuskan untuk melaporkan apa yang terjadi di dalam ini, ataupun bisa dibilang hal-hal yang tidak benar ataupun info internalnya ini dilaporkan kepada polisi. Namun polisi yang melakukan investigasi, tidak lama setelah melakukan investigasi, polisi memutuskan untuk menutup kasus ini karena diduga tidak ada bukti yang mencukupi. Tapi untungnya pada tanggal 15 Juli 1995 ada lagi laporan yang masuk dan polisi mulai bergerak lagi. Tapi kali ini sedikit berbeda hasilnya. Karena pada tanggal 1 Desember di tahun 1995, polisi berhasil mendapatkan sebuah bukti yang lumayan kuat, dan dengan ini mereka memutuskan untuk membuat sebuah pengumuman baru pada tanggal 6 Desember 1995, yaitu polisi memutuskan untuk menaruh Kim Gi-sun dan juga 6 orang lain sebagai terdakwa. Dan pada awalnya ketika Kim Gi-sun ini dicari-cari polisi, dia itu terus menghindar. Namun pada tanggal 16 Desember, tiba-tiba Kim Gi-sun ini datang ke kantor polisi bersama 3 karyawannya ataupun orang terlibat, orang dalam yang terlibat. Dan dia datang ke polisi bilang, saya kesini karena saya itu sebenarnya tidak salah apa-apa. Saya tunjukkan kalau saya ini polos. Dia datang sendiri ke kantor polisi. Jadi mungkin ini orang datang, dia berpikir bahwa dia ini bisa membela diri dan dinyatakan tidak bersalah gitu. Mungkin datangnya dengan maksud seperti itu. Dan mulai dari situ sidang itu terus berlanjut hingga tahun 1996. Dan pada tanggal 19 Desember 1996, polisi ini mulai menggali tanah di daratannya ataupun di tanahnya milik Kim Gi-sun ini untuk mencari korban ketiga, yaitu perempuan yang muda yang tadi dituduh pacaran sama anaknya. Nah, polisi mulai mencari mayat dari anak perempuan ini karena dengan adanya ini bisa dijadikan bukti dan menghukum Kim Gi-sun. Dan pada tanggal 28 April tahun 1997, jaksa menuntut hukuman mati kepada Kim Gi-sun. Namun pada tanggal 20 Mei 1997, berikut merupakan pernyataan yang dibuat oleh kehakiman. Kim Gi-sun cuma dinyatakan bersalah untuk cuci uang ataupun penghindaran pajak dan juga penggelapan uang, dan tidak dihukum untuk pembunuhan ataupun hilangnya seseorang karena tidak ada bukti yang cukup. Dan dengan itu dia dihukum penjara 4 tahun plus denda 5,6 miliar Korea won. 5 karyawan lainnya itu dinyatakan tidak bersalah, dan 1 bos dari perusahaan, karena mereka banyak perusahaan gitu, salah satu bos perusahaan itu dinyatakan bersalah dengan hukuman penjara 2,5 tahun dan juga denda 6 miliar Korea won. Namun ini merupakan pernyataan dari sidang pertama, dan pada tanggal 23 Juni tahun 1998 hakim membuat keputusan akhir di sidang terakhir, dan berikut pernyataannya. Kehakiman memandang kelompok di bawah Kim Gi-sun ini bukan sebagai kelompok agama karena tidak ada aktivitas ajaan kepada orang-orang untuk ikut masuk ke dalam agama, sehingga kelompok ini dipandang sebagai kelompok kooperasi masyarakat. Nah, yang dimaksud di sini gini, kalau misalnya mereka memaksa ataupun mengajak banyak orang untuk masuk ke agama, nah mungkin kelompok ini bisa dipandang sebagai kelompok agama. Namun orang-orang yang datang sendiri sehingga cuma dipandang sebagai kooperasi
masyarakat. Dan sebenarnya cukup banyak orang-orang yang masih membela Kim Gi-sun saat sidang ini berjalan, bilang kalau dia itu adalah orang yang peduli dengan kita, yang menjanjikan kita kebahagiaan untuk kita semua. Yang melarikan diri dan lapor ke polisi mungkin segini, yang membela masih segini banyaknya. Kayak gitu situasinya. Sehingga hukuman yang diturunkan tetap sama, 4 tahun dan juga 5,6 miliar Korea won kepada Kim Gi-sun. Dan selama Kim Gi-sun di penjara, sebenarnya polisi itu terus mencoba mencari di mana mayat korban ketiga ini dikubur. Namun polisi tidak berhasil menemukan, dan akhirnya pada tanggal 29 April 2002 investigasi tentang korban ketiga ini dihentikan. Sedangkan Kim Gi-sun bebas dari penjara mulai bulan Agustus tahun 2000. Dan mulai saat itu Kim Gi-sun sudah lagi tidak beraktivitas di dunia keagamaan, namun dia ini memiliki bisnis yang bernama Shinhara Record. Nah, bahkan kalau misalnya polo-polo Google sebenarnya masih ada websitenya, dan polo-polo bahkan bisa pesen. Nah, terus aku sempat ngecek dalam bahasa Indonesia, mungkin ada yang beli dari Indonesia atau gimana. Ya, informasi itu bahkan tertulis dalam bahasa Indonesia. Jadi buat yang beli, ya itu pilihan, mau beli di sini ya silakan. Cuman saya membagikan cerita, semoga ini bisa menjadi catatan buat polo-polo. Dan dianya sendiri bilang kalau dia itu sudah tidak punya uang karena udah kena denda dan juga udah tutup semuanya. Tapi pandangan orang Korea ini sama kayak kalau misalnya ada orang yang korupsi terus dia bilang dia nggak punya uang. Pandangannya gimana? Mungkin di rekening nggak ada, tapi masih ada uang di tempat yang lain. Video kali ini sampai di sini, dan sebenarnya Shinhara Record itu juga sempat punya beberapa toko offline dan baru tutup di tahun 2020 kemarin. Jadi bisa dibilang bertahan lumayan lama. Oke, polo-polo, video kali ini sampai di sini. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video